Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam seri manajemen keuangan Cost of Capital. Pada kesempatan ini kita melanjutkan tentang bagaimana menghitung cost of capital secara komprehensif. Ya, dengan menggunakan metode yang disebut WACC. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang komponen-komponen cost of capital. Di antaranya kita sudah mempelajari tentang cost of debt, ya, atau biaya utang, kemudian cost of preferred stock, dan cost of common stock. Di posisi cost of common stock terdiri dari cost of common stock sendiri dan juga cost of retained earning. Cost of return earning biasanya disatukan sebagai cost of common stock. Karena apa? Karena secara sederhana cost of return earning itu sama dengan cost of, atau nominalnya nilainya sama dengan cost of common stock. Jadi cost of return earning itu biasanya sama dengan cost of common stock, sehingga cost of return earning disatukan dalam posisi yang sama dengan cost of common stock. Kemudian berapa cost of capital gabungan? Ya, jadi tadi adalah cost of capital masing-masing sumber pendanaan. Bagaimana cost of capital secara keseluruhan atau komprehensifnya? Kita lihat misalnya ada perusahaan A atau struktur modal di perusahaan A adalah sebagai berikut. Common of stock-nya 30%, kemudian preferred stock 20% dan debt-nya 50%. Ya, ini disebut dengan struktur modal. Dan ada perusahaan B dengan komposisi 50% adalah saham biasa, 30% adalah saham preferen, dan 20% adalah hutang atau debt. Bagaimana pengaruh komposisi modal ini terhadap cost of capital secara gabungan? Ya, misalnya cost of debt-nya adalah 5%, biaya preferred stock-nya adalah 7%, dan biaya modal untuk common stock-nya adalah 10%. Berapa cost of capital gabungannya? Secara sederhana mungkin ada yang merata-ratakan seluruhnya. Jadi secara keseluruhan misalnya 5% ditambah 7% ditambah 10% dibagi 3. Ini tentu penghitungan yang tidak tepat. Makanya untuk perhitungan yang benar dipakai dengan metode namanya WACC, Weighted Average Cost of Capital, atau dalam bahasa Indonesia rata-rata tertimbang biaya modal. Ya, sehingga masing-masing timbangan ini 30%, 20%, 50% ini akan mempengaruhi cost of capital gabungannya. Ya. Rumus WACC adalah, ya, portion of debt, ya, kalau di sini berarti 50% ya, dikalikan dengan KD bintang, ya, cost of debt after tax, ditambah porsi preferred stock, ya, dikalikan KP-nya atau biaya untuk preferred stock-nya, ditambah porsi common stock-nya 30%, dikalikan KE, yaitu biaya modal untuk saham biasa. Ya, jadi di sini kenapa cost of debt menggunakan KD bintang? Ya, KD bintang atau KD setelah pajak. Karena kita tahu bahwa seluruh komponen-komponen ini adalah dibebankan setelah pajak. Ya, sedangkan debt, ya, pembiayaan hutang adalah komponen yang pengeluarannya adalah atau penghitungannya adalah sebelum pajak. Jadi untuk menyamakan posisinya maka dibuat bahwa yang untuk KD ini, khusus untuk KD ini adalah, ya, diperhitung KD untuk
setelah pajaknya. Ya, sehingga bisa juga ditulis WACC sama dengan porsi debt dikalikan KD kali 1 min T. Ya, 1 min T adalah 1 min tarif pajaknya. Ditambah porsi yang lain sama porsi preferred stock kali KP-nya, porsi common stock kali KE-nya. Kemudian contohnya misalnya untuk yang A sama B ini. Misalkan tarif pajaknya adalah 40%. Ya, kita tahu rumusnya WACC sama dengan porsi debt kali KD kali 1 min T ditambah porsi PS kali KP ditambah porsi CS kali KE-nya. Ya. Untuk yang A, WACC-nya adalah 0,5 dari porsi debt-nya. 50% sama dengan 0,5. Ya. Dikalikan 0,05. 0,05 ini adalah dari sini. Ya, dari sini KD-nya. KD-nya 5% sama dengan 0,05. Kemudian dikalikan 1 minus ya 1 minus T 0,4. Ya. 0,4 ini dari mana? Ini dari sini. Dari tarif pajaknya. Kemudian dikalikan 0,2. 0,2 itu porsi saham preferred-nya 0,2. Kemudian 0,07 ini adalah dari KP-nya. Ya, 7% atau 0,07. Ditambah kemudian 0,3 adalah porsi dari common stock-nya. Ya, 0,3 dari porsi common stock-nya. Kemudian kali 0,1 dari KE-nya, 10% sama dengan 0,1. Ya, sama dengan 0,5 kali 0,5 kali 1 min 0,4 sama dengan 0,15. Kemudian ini 0,14 untuk cost of capital dari preferred stock dan 0,03 sehingga totalnya adalah 0,059 ya atau 5,9%. Kemudian bagaimana untuk yang B? B sama dengan penghitungan WACC ya, tinggal dirubah angkanya. Untuk B, porsi untuk debt-nya adalah 0,2, 20%, 0,2 ya, ditambah 0,05 adalah biaya modal untuk debt-nya, ditambah kalikan 1 min 0,4 tarif pajak ya, kemudian di sini adalah 30%, di sini adalah 50%. Ya. Sehingga ini adalah hasil perhitungannya 0,07 atau B-nya itu 7,7%. Dari hasil perhitungan ini terlihat bahwa komposisi yang berbeda menghasilkan cost of capital gabungan yang berbeda. Bagaimana menghitung porsinya 20%, 30% dan sebagainya? Yang pertama adalah berdasarkan historis struktur modal yang ada. Ya. Jadi struktur modal yang ada saat ini ya itu dilakukan sebagai dasar perhitungan proporsinya. Ya, ada dua hal, berdasarkan nilainya, yang kedua adalah berdasarkan nilai pasar, nilai bukunya, yang kedua adalah berdasarkan nilai pasarnya. Yang kedua adalah berdasarkan marginal tambahan modal. Jadi kalau misalnya perusahaan ingin menambah modal, dengan proporsi dananya terhadap total adalah sebatas hanya untuk yang tambahan modal saja.